Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jalur Global Channel, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang Kapolri menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. 3 diantaranya adalah polisi. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita sama-sama mendukung channel ini agar berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi juga manfaat kepada orang lain dengan cara subscribe, like, juga share. Terima kasih, selamat menonton. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat memberi keterangan pers pada media terkait tragedi pertandingan pada pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022-2023 Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu pada tanggal 2 bulan 10 2022 malam hari. Nah, dikutip dari kompas.com, Polri menetapkan 6 orang tersangka terkait tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Kamis 6 bulan 10 2022 malam dini hari di Polres Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan ke-6 tersangka itu adalah IR AHL, Direktur PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, yang kedua AH, Ketua Panitia Penyelenggara Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, yang ketiga SS atau Security Officer, yang keempat WSS, Kabak Operasi Polres Malang, 5H dan Ki 3 Brimopolda Jawa Timur, 6 BSA Kasat Samapta Polres Malang. Nah, ke-6 tersangka diduga melanggar pasal 359 dan pasal 360 KUHP serta pasal 103 junto pasal 152 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Kapolri mengatakan tim masih bekerja maksimal menelusuri kasus ini. Penambahan jumlah pelaku pelanggaran etik maupun pidana kemungkinan masih bisa bertambah, tambah Listio Sigit di Polresta Malang Kota Kamis. Kerusuhan supporter terjadi di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang seusai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 bulan 10 2022. Pada laga itu Arema FC kalah 2-3 di kandang sendiri. Polisi menembakkan gas air mata ke arah penonton yang berada di tribun stadion. Akibatnya 131 orang berada di dalam stadion meninggal dunia. Nah, saya ikut berduka cita ya guys atas terjadinya tragedi di Kanjuruhan ini. Semoga kedepannya tidak akan terjadi lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik lain ya guys. Korban tendangan prajurit Kanjuruhan tolak tawaran Pangdam masuk TNI. Nah, ini kita bahas sedikit ya guys. Dikutip dari CNN Indonesia, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Nur Cahyanto mendatangi rumah salah satu supporter Arema FC atau Aremania yang ditendang prajuritnya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur saat itu. Nah, dalam kunjungannya pada Selasa tanggal 4 bulan 10 itu, Nur Cahyanto meminta maaf atas perbuatan anak buahnya terhadap Aremania bernama M. Hasemi Rafsanjani 16 tahun yang terekam kamera supporter lain yang viral di media sosial. Ibunda korban Isrotul menceritakan saat Pangdam Brawijaya itu datang ke rumahnya, dia bertanya ke putranya tersebut soal cita-citanya. Nur Cahyanto kemudian menawarkan warga Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang itu untuk masuk TNI sebagai tentara. Saya nggak tahu jelas, sempat ditanyain sama Pangdam cita-citanya apa.
Kalau mau jadi tentara silahkan, tapi anak saya enggak mau. Mungkin kalau dia mau bisa juga ditawari jadi TNI AD tanpa tes. Saat itu anak saya menjawab ingin jadi wirausaha, ujar Isrotul pada Rabu 5 bulan 10. Selain itu Pangdam 5 Brawijaya Isrotul mengatakan bahwa pelaku yang menendang anaknya juga sempat datang ke rumah untuk meminta maaf. Pihak keluarga pun menerima itikat baik yang sudah dilakukan salah satu anggota TNI itu. Namun Isrotul menegaskan bahwa meski telah meminta maaf, keluarga tetap memilih untuk melanjutkan proses hukum atas perbuatan yang telah dialami putranya yang kerap disapa Raffi. Pihaknya juga telah membuat laporan terkait penendangan yang sempat viral di media sosial itu. Datang meminta maaf itu sudah sangat baik, maksudnya punya inisiatif baik, tidak membiarkan seperti berlalu begitu saja. Dari pelaku sendiri sudah meminta maaf, keluarga memaafkan, tapi hukum harus tetap berlaku, kata dia. Di satu sisi Isrotul mengungkapkan Raffi memang suka menonton Arema FC saat bermain di Malang. Ia menambahkan anaknya bisa berangkat menonton Arema FC bersama dengan teman-temannya. Suka-suka ya, setiap ada main di kandang dia nonton, biasanya nonton sama teman-teman mainnya dan teman sekolahnya juga, kata dia. Sebelumnya di Istana Presiden, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan prajurit TNI yang bertanggung jawab atas tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 bulan 10 lalu. Ia memastikan sanksi untuk prajurit yang terbukti melanggar, ya pasti sesuai pasal minimal ayat 351 KUHP, minimal ayat 1, belum lagi nanti KUHP pasal 126 melebihi kewenangannya dalam bertindak. Itu minimal, jadi kita pasti terus dan masing-masing pasal ini akan ada ancaman hukumannya, kata Andika di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu. Selain itu, TNI sebut dia bakal memprioritaskan jalur pidana. Menurut Andika, tindakan para prajurit TNI kepada supporter Arema sangat jelas tindakan pidana. Saya berusaha untuk tidak etik karena etik ini apabila tadi ada memang syarat-syarat, bagi saya itu sangat jelas itu pidana, kata dia. Lebih rinci, Andika menyebut TNI telah memeriksa 5 orang prajurit terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur saat itu. Andika berkata sebagian besar prajurit yang diperiksa telah mengakui perbuatannya dalam tragedi tersebut. Ia berjanji mengusut kejadian itu hingga tuntas. Sejauh ini prajurit yang sudah kita periksa ada 5. Periksa ini karena sudah ada bukti awal. Dari 5 ini sudah 4 mengakui, tapi 1 belum. Tapi kami enggak menyerah, kata mantan Kasat itu. Dia memaparkan 4 orang di antara prajurit yang diperiksa berpangkat Sersan 2, sedangkan 1 orang lainnya berpangkat prajurit 1. Nah, demikian lagi sedikit informasi tentang kasus tragedi di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur saat ini. Semoga informasi-informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan juga wawasan kita bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.